Jensen tidak punya pilihan selain melambaikan jarum perak sambil menggunakan 8 diagram Wandering Step untuk berkeliling. Dan efeknya hanya biasa-biasa saja, karena pria parubaya itu terus-menerus menghindari jarum perak, menyebabkan Jensen kesulitan. Setelah pedang pria parubaya itu tiba, Jensen hanya bisa menghalanginya dengan sekuat tenaga. Pedang keempat. Pedang kelima. Pria parubaya itu tanpa berbelas kasih, dan dengan energi ki yang kuat terus menekan Jensen hingga dia terus mundur, dan luka-luka di tubuhnya makin lama makin parah. Apa kamu masih ingin bertarung? Setelah pedang kelima berakhir, pria parubaya itu tampaknya sedikit tidak tahan lagi. Ayolah, aku tahu Tuan tidak ingin membunuhku, tetapi aku, Jensen, bukanlah seseorang yang suka dikasihani oleh orang lain. Tubuh Jensen meneteskan darah, dan kekuatan pemulihannya yang kuat itu bahkan sudah tidak dapat dipulihkan. Kamu punya ambisi. Pria parubaya itu memuji, kalau bukan karena perintah Tuan Muda Justin, aku benar-benar tidak ingin membunuhmu. Pedang keenam. Di bawah pedang ini, Jensen tidak lagi mengayunkan jarum perak, melainkan menggunakan pedang bayangan untuk melawan. Dia menyadari bahwa jika ingin membandingkan energi ki, dia sebenarnya tidak jauh lebih buruk daripada pria parubaya itu. Satu-satunya yang kurang darinya adalah ilmu pedang. Kelang! Kelang! Karena dia sudah mengetahui beberapa langkah pedang ini sebelumnya, maka pedang ini sudah bisa dihentikan oleh Jensen dengan amatir. Tapi itu hanya pas-pasan. Jarum perakmu sudah habis, pedang ketujuh, kamu tidak bisa menghadapinya. Pria parubaya itu menghela napas lagi dan berkata, aku akan bertanya untuk terakhir kalinya, apakah kamu masih akan melanjutkan pertarungan ini? Tuan, kalau kamu tidak membunuhku, bagaimana kamu bisa menjelaskan kepada Justin Onis? Jangan-jangan kamu ingin dibunuh olehnya, ujar Jensen dengan tertawa pelan. Tubuh pria parubaya itu bergetar sebentar, menggelengkan kepalanya dan berkata, kalau nyawaku bisa ditukar dengan nyawamu, lalu apa masalahnya? Masa depan dunia Jianghu ada padamu, maka ini bukan lagi masalah tentang nyawaku seorang. Ketika dia mengatakan ini, suaranya penuh dengan ketidakberdayaan. Jensen langsung mengerti bahwa Justin pasti mengancam keluarga atau teman pria parubaya itu. Bagaimanapun, Justin adalah anak dari pemimpin sekte Bangau Putih. Dia memiliki kemampuan ini. Karena itu masalahnya, maka aku akan melawan pedangmu lagi. Jensen adalah tipe orang yang, jika kamu memperlakukan dia dengan baik, maka dia akan memperlakukanmu 10 kali lebih baik. Pria parubaya itu jelas tidak ingin membunuhnya, tapi dia terpaksa melakukannya. Jensen juga tidak ingin memanfaatkannya. Kamu benar-benar tidak bisa melawan pedang kali ini, tetapi kurasa kamu memiliki teknik tersembunyi. Aku harap kamu dapat menggunakan kekuatan penuh kamu. Pedang pria parubaya itu mengarah pada Jensen, memberikan kepada orang lain kesan mencari mati. Pedang ketujuh, teknik, Raja Pedang. Pedang akan menyerang. Tidak ada yang bisa melihat bagaimana pria parubaya itu mengeluarkan pedangnya, dan bahkan, itu seolah-olah dia hanya mengayunkan lengannya. Karena pedangnya tak terlihat, bahkan suara angin pun tidak terdengar. Jensen menatap ke arah depan dengan seluruh perhatiannya. Dia telah menjalani transformasi darah Raja Mayat Darah, ditambah lagi dia telah memakan jujube kulit tipis tanpa debu. Kemampuan fisiknya sama sekali tidak sebanding dengan orang biasa. Baik itu penglihatan, pendengaran, penciuman, DLL. Kemampuan indranya ini melebihi orang biasa. Ditambah teknik melihat. Dia sudah agak menguasai pergerakan pedang pria parubaya itu saat ini. Pergilah. Ketika pedang pria parubaya itu melesat, dia juga akan menggerakkan tangannya, mengayunkan sejumlah besar jarum perak, seperti peri yang menyebarkan bunga. Hah! Suara-suara ragu tiba-tiba menyebar keluar. Beberapa jarum perak jelas ditembakkan ke arah pria parubaya itu, namun pedang pria parubaya itu tetap menembus dada Jensen. PFFT. Jensen terkena serangan gelombang aura pedang yang kuat dan terbang keluar ke kejauhan, menabrak tanah, sudut mulutnya mengalir darah. Melihat pria parubaya itu, dia sekarang muncul, terlihat pedangnya itu direntangkannya, ujung pedang ada gumpalan api yang menyala. Kamu bersiap begitu lama pasti hanya untuk teknik tersembunyi ini. Api ini sangat aneh, justru memberiku perasaan yang mengerikan. Sangat disayangkan. Kalau api ini menuju ke tubuhku, aku khawatir aku tidak akan bisa bertarung lagi. Kata-kata pria parubaya itu membawa penyesalan. Sebenarnya, dia sangat mengagumi Jensen, sehingga dia tidak ingin membunuh Jensen.
Dalam kondisi yang menyulitkan ini, dia lebih memilih dibunuh Jensen. Namun pembunuhan seperti ini bukan berarti dia menunggu untuk dibunuh. Ini juga berarti penghinaan untuk Jensen. Jadi dia berharap Jensen bisa mengalahkannya, namun sangat disayangkan hasilnya membuatnya kecewa. Pedang ke-8. Pedangnya bergetar, dan api yang pada ujung pedang jatuh ke tanah, dan pedang menuju ke arah Jensen. Jensen memegang dadanya dan berdiri. Matanya menatap pedang pria paruh baya itu. Pedang ini sebenarnya terbuat dari apa, mengapa api yang pun tidak bisa membakar pedang ini? Sebelumnya Jensen tidak menggunakan api yang ini, karena dia ingin menyisakannya untuk dijadikan kartu tersembunyinya. Bagaimanapun, kecepatan dan kemampuan berpedang pria paruh baya itu sangat cepat. Api yang sama sekali tidak bisa mendekatinya, tetapi siapa yang tahu bahwa Jensen membungkus api yang dalam jarum perak, tetapi ini masih bisa dilawan oleh pria paruh baya itu? Teknik pedang Yonif ini benar-benar terlalu kuat. Tidak terlihat dan tidak berwarna, itu bahkan lebih menakutkan daripada peluru. Setidaknya peluru dan tembakan akan memunculkan suara angin, tetapi pedang Yonif sama sekali tidak memunculkan apa-apa. Apakah benar-benar ada serangan yang tidak terlihat dan tidak berwarna di dunia ini? Mustahil. Jensen sedang berpikir cepat. Kali ini, dia memilih memejamkan mata. Bahkan telinganya pun tidak mendengar suara di sekitarnya. Dia diam-diam menggunakan teknik melihatnya, merasakan sekitarnya, merasakan bawah tanah, udara, bahkan angin, aliran air dan sebagainya. Terlihat. Tiba-tiba, di dalam kegelapan, Jensen seperti melihat cahaya terang datang. Ini adalah cahaya pedang. Meskipun pedang ini aneh, tidak terlihat dan tidak berwarna, tetapi pedang ini memiliki energi yang mengalir. Namun, energi ini disembunyikan dengan sangat dalam dan sulit untuk dirasakan. Ternyata setiap kali dia mengayunkan pedangnya, dia menariknya keluar dari sarungnya, yang berarti pedangnya sebenarnya tidak koheren. Tapi, bahkan jika pedangnya tidak koheren, ahli biasa tidak dapat mengalahkannya, karena kecepatan pedangnya terlalu cepat. Kalau kamu ingin mengalahkannya, kamu hanya bisa lebih cepat darinya. Hati Jensen menjadi makin jelas. Setelah merasakan cahaya pedang, dia tiba-tiba merasa waktu, aliran udara, dan sebagainya telah melambat. Saat semuanya melambat, pedang Jensen malah menjadi lebih cepat. PFFT. Saat itu, sebuah pedang tiba dan menembus dada kiri Jensen, darahnya memercik keluar saat ini. Kamu tidak takut mati? Pria parubaya itu muncul di seberang, tampak bingung dan kaget. Yang membuat bingung adalah pedang ini bisa membunuh Jensen, namun Jensen tetap tidak minta ampun, dan juga tidak melarikan diri. Perlu diketahui dia sangat mengagumi Jensen. Jika Jensen meminta ampun, dia mungkin akan mengampuni Jensen. Namun, Jensen tidak sama sekali. Bukannya memohon ampun, dia malah memejamkan matanya, membuatnya tidak mengerti akan tindakan Jensen. Yang membuatnya kaget adalah dia merasa ada yang tidak beres. Bagaimanapun, pedang sebelumnya sudah melesat lurus ke leher Jensen. Aku tidak akan mati. Saat ini, Jensen membuka matanya. Tidak ada yang tidak akan mati. Pria parubaya itu berkata dengan tenang, dia memegang erat pedang di tangannya dan menebas ke arah Jensen, pedang ke-9. Dia telah berbelas kasihan berturut-turut. Pedang ke-9 ini, dia hanya bisa menyerang dengan serius. Ini juga demi menghormati Jensen. Lagi-lagi menutup mata. Segera, pria parubaya itu diam-diam berseru, dan dia menemukan bahwa Jensen telah menutup matanya lagi. Mungkinkah dia ingin menyerah? Ataukah Jensen bertaruh bahwa dia tidak akan berani membunuhnya? Jika Jensen berpikir demikian, maka dia telah terlalu berekspektasi tinggi kepada Jensen. Bagaimanapun, para ahli dunia Jianghu seperti mereka ini, tidak bergerak jika tidak ingin tetapi jika mereka bergerak maka pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan. Ini juga untuk menghormati musuh. Kelang! Kelang! Pedangnya melesat lurus ke leher Jensen. Awalnya dia mengira akan menembus, membawa darah yang tak ada habisnya, namun yang menyambutnya adalah benturan logam yang keras. Pedangnya terhalangi. Pria parubaya itu melotot, dan dia mengangkat matanya untuk melihat ke depan, hanya terlihat bahwa Jensen masih menutup matanya, tapi pedang bayangan malah menuju ke arah pria itu, seperti jarum yang melawan serumpun gandum dan membentur ujung pedangnya. Apa?
Seluruh tubuh pria parubaya itu bergetar dan menatap Jensen lagi, kemudian hanya terlihat Jensen masih memejamkan matanya. Menutup matanya dan menghentikan pedangnya. Aku telah berkata bahwa aku tidak akan mati. Saat ini, Jensen juga berkata dengan pelan, sebelumnya saat pedang ke-8, kamu berpikir bahwa kamu sedang berbelas kasihan, tetapi pernahkah kamu berpikir bahwa bukankah aku yang menghindari titik vital dan membiarkan pedang menghantam dadaku? Boom! Mendengar ini, hati pria parubaya itu meledak. Mungkinkah Jensen sudah mengetahui trik pedangnya? Mustahil. Pedangnya begitu cepat, sebagian besar berasal dari pedang Yonif, dan sebagian lagi dari pedang di tangannya, karena pedang ini luar biasa, sehingga pedang ini masih belum bernama. Pedang ini sudah ada dari zaman kekaisaran, dikatakan telah ditempa oleh seorang pendeta Tao, dia memotong besi seperti lumpur, tanpa nama dan tak terlihat. Meskipun ilmu pedangmu cepat, tetapi dia memiliki kekurangan yang sangat besar. Jensen kembali berbicara. Apa itu? Pria parubaya itu bertanya dengan tidak sabar. Itu adalah saat pedang itu dihunus. Jensen mengucapkan kata demi kata. Tubuh pria parubaya kembali bergetar, dan dia akhirnya memastikan jika Jensen sudah mengetahui trik pedangnya. Lagi pula, Jensen adalah orang pertama yang tahu bahwa setiap kali dia menggunakan pedangnya, dia akan selalu mengeluarkan pedang itu dari sarungnya. Sebelumnya, nyawamu berada dalam kendaliku, tetapi hanya dalam 10 menit, kamu sudah menguasai trikku? Aku tidak percaya ini. Teriak pria parubaya dan pedang ke-10 menebas keluar. Pada saat ini, udara, angin, bahkan waktu seakan-akan berhenti. Hanya ketika sang ahli ada di sini, dia baru bisa merasakan niat membunuh pria parubaya itu. Melihat Jensen lagi, dia masih sedikit menutup matanya, seperti sebuah patung batu. Pada saat ini juga pedangnya bergerak. Kelang! Kelang! Seolah-olah petir telah melintasi gua, dan waktu adalah bingkai. Kemudian di gua itu, muncul pria parubaya di depan Jensen. Tangan kirinya memegang sarungnya, dan tangan kanannya memegang gagangnya, dia ingin menebas. Namun, pedangnya tidak bisa dikeluarkan, karena sebuah telapak tangan menekan gagang pedang, mencegahnya mengeluarkan pedangnya. Ini adalah tangan Jensen. Pupil mata pria parubaya itu terus bergetar, dia sepertinya tidak bisa mempercayai ini. Pedangmu memang kuat, tidak terlihat dan tidak berwarna, tapi semua hal di langit dan bumi memiliki roh, begitu juga dengan pedangmu. Selama menemukan lintasan aliran energi, pedang Yonif juga bukanlah apa-apa. Jensen bergumam dalam hati dengan mata yang masih tertutup. Seluruh tubuh pria parubaya itu bergetar, dan wajahnya terlihat ketakutan. Seolah-olah orang di depannya bukanlah seorang pemuda, melainkan seorang ahli seni bela diri yang telah berlatih kultivasi di dalam gua selama ratusan tahun. Menghancurkan lenganmu berarti menghormatimu. Saat ini, Jensen kembali berteriak dengan pelan. Cahaya pedang mengalir, lalu menyemprotkan darah. Selanjutnya sebuah lengan jatuh ke bawah. Itu adalah lengan pria parubaya itu. Tentu saja, lengan ini bukan lengan yang digunakannya untuk memegang pedangnya. Ini juga penghormatan yang diberikan Jensen padanya. Pria parubaya itu tidak bergerak, dia membiarkan darah terus mengalir keluar. Ia menunduk sambil menatap pedang Jensen. Pedang ini sangat lembut, tetapi juga sangat tajam, tetapi dari sudut manapun, pedang ini tidak menakjubkan. Namun, pedang inilah yang memotong lengannya. Kekuatanku bisa dibilang termasuk yang terbaik di tingkatan menengah transcenden. Kamu menguasai ilmu pedangku di usia 20 tahun, kamu benar-benar generasi muda yang menakjubkan. Pria parubaya itu tiba-tiba tertawa dan tertawa dengan sangat senang. Aku puas dikalahkan olehmu. Omong-omong, namaku adalah Master Pedang Kesun. Setelah perkataan ini dikatakan, dia berbalik dan pergi, tetapi suaranya tetap terdengar di dalam gua. Saat pedang ke-10, aku kalah darimu. Mulai sekarang akan berkurang satu master pedang kuno di dunia Jianghu dan juga akan bertambah satu lagi master pedang yang baru naik daun. Aku sudah bisa pergi untuk menjelaskan kepada Tuan Muda Justin. Mendengar hal itu, Jensen tersenyum, kemudian terduduk tanpa tenaga di tanah. Dia mengalahkan seorang master pedang yang telah terkenal di dunia Jianghu untuk waktu yang lama. Dia bahkan menciptakan pedang sendiri, dan kecepatan pedang ini bahkan lebih cepat daripada pedang Tai Chi. Di dunia Jianghu memang terdapat banyak ahli. Jensen menghela napas, kemudian mengeluarkan ramuan obat dan mengoleskannya pada lukanya.
Untungnya, dia telah menemukan banyak herbal di gua sebelumnya. Jika tidak, dia akan membutuhkan beberapa hari untuk pulih. Jensen, mengapa kamu ada di sini? 1 jam kemudian, suara yang tidak asing tiba-tiba terdengar dari kedalaman gua. Felicia. Jensen mengenali suara Felicia. Ternyata benar, kunang-kunang muncul dan dia melihat Felicia memegang tongkat cahaya dan perlahan berjalan keluar. Namun, dia tidak berani mendekati Jensen, seolah-olah dia sedang takut akan sesuatu. Apa itu? Jensen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan keningnya. Apakah kamu benar-benar Jensen? Felicia berhenti di puluhan meter jauhnya, dia mengeluarkan pistol dan diarahkan ke Jensen. Tentu saja. Jensen merasa aneh, seolah-olah telah terjadi sesuatu pada Felicia, sampai-sampai dia meragukan dirinya. Kalau begitu katakan di mana kita pertama kali bertemu, dan kemudian kita pernah bertemu berapa kali, tanya Felicia dengan hati-hati. Pertama kali kita bertemu adalah di Lok Nur. Saat itu, kita bekerja sama untuk mengejar kelompok kriminal internasional, dan tugas kamu adalah menggunakan ramuan gen sebagai umpan untuk menghancurkan kelompok ini. Kedua kalinya kita bertemu adalah di pasar dunia Jianghu. Kamu membeli beberapa liontin giok kedamaian dariku. Ketiga kalinya kita bertemu adalah di Pulau Hong Kong, kita bekerja sama untuk menghentikan transaksi ramuan gen. Aku meneleponmu 2 hari yang lalu dan setuju untuk bertemu denganmu selama latihan, ujar Jensen. Kamu benar-benar Jensen. Felicia sangat gembira dan dengan cepat berlari ke sana. Kenapa kamu datang ke lubang runtuhan juga? Aku menduga kamu berada di lubang runtuhan, jadi aku datang ke sini. Memang benar, kamu ada di sini ternyata. Jensen berdiri, luka di tubuhnya tidak begitu parah lagi. Maaf, seharusnya aku menunggumu, tetapi kemudian aku bertemu dengan beberapa tim yang mengejarku, jadi aku tidak punya pilihan selain datang ke sini. Wajah Felicia sedikit memerah, sepertinya dia sangat bersemangat karena bertemu Jensen lagi. Kamu terluka? Selanjutnya, dia menemukan ada bekas darah di pakaian Jensen. Tidak ada masalah besar lagi. Omong-omong, apa yang kamu lakukan di sini? Jensen tidak peduli dan menggelengkan kepalanya. Meskipun dia tidak sering bertemu Felicia tetapi dia merasa bahwa orang ini telah banyak berubah. Pertama kali mereka bertemu, mereka masih bisa berbicara satu sama lain dengan baik, tetapi makin mereka bertemu, Felicia menjadi makin pemalu. Sebenarnya, aku memang sengaja untuk datang ke lubang runtuhan. Kakekku menginginkan katak hastika merah dan setelah mencari banyak informasi sejarah. Aku mendapatkan bahwa katak ini pernah muncul di sini sebelumnya, jadi aku datang ke sini. Saat Felicia berbicara, dia tidak berani menatap Jensen. Dia juga tidak tahu mengapa dia begini. Mungkin Jensen sudah berulang kali menampilkan kekuatannya di depannya, sehingga mengubah pendapatnya tentang Jensen. Bagaimanapun, dia sering memimpikan Jensen, apalagi saat dia mengalami mimpi buruk. Jensen selalu muncul di saat paling kritis. Situasi ini sangat mirip dengan drama di televisi. Apa kamu mencari katak hastika merah? Mata Jensen berbinar. Perintah kedua yang diberikan kakek Fang adalah mencari katak hastika merah dan dia juga memberinya peta. Hanya saja saat dia terburu-buru, dia ingin melindungi Felicia terlebih dahulu, sehingga dia tidak melihat peta. Mungkinkah peta itu mengarah ke lubang runtuhan? Jadi, apa kamu menemukannya? Tanya Jensen. Tidak. Felicia menggelengkan kepalanya dan memandang ke kedalaman gua dengan tatapan ketakutan di matanya sesuatu yang menakutkan di gua. Aku datang dengan 2 rekan tim, dan sekarang aku telah terpisah dengan mereka. Aku mendengar suara saat di dalam gua, dan kemudian aku berjalan keluar dengan asal-asalan. Kompas tidak berguna di gua ini dan peta satelit juga tidak bereaksi. Hantu? Jensen merasa sedikit penasaran. Mungkinkah ini adalah sesuatu yang membahayakan Felicia? Dia bertanya, selain ini, apakah kamu juga bertemu dengan bahaya lain? Tidak ada. Felicia menggelengkan kepalanya. Mau tidak mau Jensen termenung, mungkinkah orang yang ingin mencelakai Felicia belum muncul? Bagaimanapun, Felicia juga sudah terhitung ditemukan, dengan bersamanya, meskipun bertemu dengan bahaya apapun juga bisa menyelesaikannya. Begini saja, aku akan pergi menjelajahi gua lagi bersamamu, kata Jensen menyarankan. Kalau ada katak hastika merah di sini, dia juga tidak akan terlalu kerepotan. Oke, ini cuma di gua.
Felicia seolah masih agak ketakutan. Rekan satu timmu juga hilang di dalam. Apakah kamu ingin meninggalkan mereka? Kata Jensen sambil tertawa. Tentu saja tidak. Baiklah, aku akan masuk bersamamu. Felicia segera menggelengkan kepalanya, karena daripada memintanya meninggalkan rekan satu timnya, lebih baik bunuh saja dia. Setelah mengatakan itu, Felicia ingin menuntun Jensen masuk ke dalam gua. Tunggu sebentar. Namun, Jensen menghentikannya, mulutnya mengatakan sesuatu, terlihat jarinya menggambar tanda di depannya, kemudian menunjuk ke depan. Terlihat bahwa tanda itu terbang keluar dari gua, jatuh di atas tanah dan menghilang. Oke, sekarang bisa masuk. Baru saat itulah Jensen memimpin Felicia untuk masuk lebih dalam. Dia takut tersesat setelah masuk, jadi dia membuat tanda dengan teknik Xuan, bahkan jika medan magnet aneh di sini, itu tidak akan memengaruhi teknik Xuan-nya. Jensen, bagaimana keadaan di luar? Masuk jauh ke dalam gua, Felicia tampak sedikit takut dan berinisiatif untuk berbicara dengan Jensen. Sedangkan Jensen melihat medan di sekitarnya melalui kunang-kunang, menyadari bahwa makin dalam dia pergi, tanaman makin tidak terlihat, bahkan dinding batu begitu gelap gulita, memantulkan lebih banyak cahaya di bawah kunang-kunang yang seolah-olah telah terbakar oleh api. Aku juga tidak tahu. Sejak memasuki lubang runtuhan, semua komunikasi tidak bisa dilakukan. Benar juga, ada sesuatu yang mengganggu sinyal di sini. Felicia mengangguk, sebenarnya, pemerintah telah mengirim beberapa kelompok orang, tetapi pada akhirnya mereka semua menghilang. Hanya satu orang yang keluar hidup-hidup, tetapi dia menjadi gila setelah keluar. Dia mengatakan bahwa dia melihat seorang ilmuwan di masa awal reformasi dan berkata ada sebuah makam kuno jauh di dalam lubang runtuhan. Ilmuwan dengan nama belakang Rowling itu? Jensen juga telah mendengar berita itu, tetapi waktu hilangnya ilmuwan itu sudah sejak awal masa reformasi. Setelah sekian lama, dia mungkin meninggal karena usia tua. Tidak heran orang-orang yang keluar hidup-hidup mengatakan bahwa dia gila, ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan logika ilmiah. Tunggu. Pada saat ini, langkah kaki Felicia tiba-tiba berhenti, menunjuk ke depan, semua jari-jarinya gemetar. Jensen melihat apa yang dia tunjuk, menemukan bahwa dia menghadapi dinding batu hitam di depannya, namun sepertinya ada sesuatu yang sedang bergerak di dinding batu itu. Jika dilihat dengan saksama itu adalah sebuah bayangan, yang paling penting adalah bayangan ini sedikit mirip dengan manusia. Ini sedikit aneh, ada manusia yang disegel di dinding batu? Ini adalah ilusi. Jensen berkata dengan santai, dia menggunakan ki melihat untuk melihatnya. Ini bukan ilusi, sebelum kita memasuki gua makhluk ini sedang mengejar kita. Felicia berkata dengan berbisik, kami menggunakan senjata api dan bom untuk meledakkannya, tetapi tidak berhasil. Tentu saja, semua senjata kami digunakan untuk latihan, diperkirakan kekuatannya tidak cukup kuat. Kamu benar, makhluk ini hidup. Saat ini, Jensen samar-samar melihat sesuatu, dia bisa merasakan bahwa energi negatif di balik dinding batu sangat berat, mungkin adalah sejenis roh jahat. Apalagi dia menyadari, makhluk seperti ini sama sekali tidak sedikit, terdapat energi negatif yang kuat pada dinding batu ini. Dia tidak tahu apakah makhluk ini akan membahayakan orang atau tidak, tetapi mau tidak mau harus hati-hati dan waspada. Sayang sekali, dalam latihan ini tidak diperbolehkan membawa barang-barang pribadi, kalau saja ada kompas Feng Shui leluhur, bisa diperkirakan dapat melihat dengan jelas apa sebenarnya makhluk itu. Bagaimana sekarang? Lanjut jalan, tanya Felicia. Lanjut saja, sebelumnya kita cari dulu rekan satu timmu. Jensen mengangguk, menggambar jimat dengan teknik Xuan, kemudian mengetukkannya di dahi Felicia. Felicia dibuat bingung oleh gerakan Jensen, tetapi ketika Jensen mengarahkan jarinya ke dahinya, dia masih memiliki perasaan yang aneh. Pikirkanlah, di mana kalian berjalan hingga tersesat. Memimpin Felicia untuk terus berjalan ke depan, di dalam perjalanan Jensen juga bertanya. Di sini semuanya terlihat sama, aku tidak ingat. Felicia menggelengkan kepalanya, tiba-tiba matanya tertuju ke depan lagi, tubuhnya mulai gemetar. Jensen tiba-tiba melihat ke atas dan menemukan bahwa air berwarna hitam mengalir keluar dari dinding batu di depannya. Yang menakutkan adalah air hitam ini seperti bayangan, setelah mengalir keluar terlihat gigi dan cakarnya yang mengerikan. Dia datang. Wajah Felicia pucat karena ketakutan, hal-hal inilah yang tiba-tiba keluar sebelumnya,
ketakutannya hingga membuat mereka melarikan diri dengan panik ke segala arah. Tidak apa-apa. Jensen menghiburnya, menggambarkan jimat dengan teknik Xuan, menggunakan sihir tak terlihat 8 trigram. Teknik pelarian hantu. Setelah jimat digambar, dia menunjuk ke depan. Terlihat makhluk berwarna hitam seperti bayangan itu mendekat, tetapi setelah menabrak jimat terdengar suara seperti jeritan tikus, kemudian seluruh tubuhnya diselimuti asap hitam dan perlahan menghilang. Ah, sudah hilang. Felicia melebarkan matanya. Namun, Jensen tersenyum, tadinya berpikir jenis roh jahat ini sulit untuk dihadapi, akhirnya dengan satu teknik Xuan pun langsung terselesaikan. Tampaknya beberapa orang menganggap mereka hebat. Ayo lanjut jalan. Jensen tidak banyak bicara, dia tahu bahwa Felicia tidak cukup kuat, kalau bahkan jika dia tidak mengerti teknik Xuan, mengandalkan aura kuat transenden praktisi seni bela diri miliknya, makhluk-makhluk ini tidak akan berani mendekat. Felicia tidak bertanya apa-apa, bagaimanapun hanya mengikuti di samping Jensen. Dia merasa bahwa dia tidak lagi takut pada makhluk aneh apapun, lagi pula Jensen pasti akan melindunginya. 10 menit kemudian, Jensen tiba-tiba berhenti dan berteriak ke depan, "Tenang, Felicia ada di sini." Felicia sedikit bingung, ketika hendak mengatakan sesuatu dia segera melihat dua sosok berjalan dalam kegelapan. Itu adalah rekan satu timnya, mereka memegang senjata saat ini. Jika bukan karena Jensen menyapa terlebih dahulu, kemungkinan mereka pasti sudah melepaskan tembakan. Kak Felicia. Setelah keduanya melihat Felicia dengan jelas, mereka berlari dengan gembira. Kami berpikir kamu tersesat dan kami mencarimu kemana-mana. Aku juga mencari kalian. Felicia juga sangat senang, kemudian menunjuk ke Jensen dan memperkenalkannya. Ini adalah dokter dari tim Macan, dialah yang membawaku menemukan kalian. Kamu adalah dokter. Rekan satu tim Felicia juga wanita, mereka memandang Jensen dari atas ke bawah. Tidak buruk, cukup tampan, tinggi badan juga oke. Dengar-dengar kamu adalah pahlawan wilayah militer Huaxia Utara, tidak heran Kak Felicia sangat menyukaimu. Kakak dokter, terima kasih telah menyelamatkan Kak Felicia, mungkin saja Kak Felicia akan menyerahkan hatinya untukmu. Keduanya mengagumi sekaligus mengatakannya dengan bercanda. Kalian berbicara omong kosong. Felicia mengutuk dengan wajahnya yang memerah tersipu. Kak Felicia, kamu sendiri yang mengatakan ini. Sebelumnya di asrama ketika kamu berbicara tentang dokter, kamu membicarakannya sepanjang malam. Kedua wanita itu berkata dengan getir. Kalau masih berani berbicara omong kosong, hati-hati aku akan robek mulut kalian. Felicia mengepalkan tinjunya dengan marah. Jensen terdiam, dia mengerti apa maksud mereka, tetapi saat ini, dia hanya memiliki Elena, Natasha dan Veronica di hatinya, dia benar-benar tidak punya waktu untuk memiliki hubungan asmara lagi. Hati-hati, ada sesuatu yang keluar. Dia mengedarkan pandangannya, menatap dinding batu di belakang keduanya, terlihat banyak air berwarna hitam mengalir keluar dari dinding batu, jatuh ke tanah dan berubah menjadi bayangan hitam. Terlebih lagi kali ini jumlahnya lebih banyak. Makhluk seperti ini lagi. Kedua wanita itu mundur selangkah tanpa sadar. Terlihat bayangan-bayangan ini diterangi kunang-kunang sedang mengikuti di bawah tanah bagaikan air yang mengalir. Kak Felicia, cepat lari! Kedua wanita itu berteriak dan menembak ke tanah, tetapi hanya menimbulkan percikan api, pistol itu sama sekali tidak berguna melawan bayangan. Felicia tanpa sadar memandang Jensen, tidak apa-apa, dokter ada di sini, dia pasti punya cara. Apa yang bisa dilakukan dengan ini? Kedua wanita itu sedang ketakutan, makhluk seperti ini tidak dapat diselesaikan dengan senjata api sama sekali, bahkan tidak peduli seberapa hebat dokter itu, tidak ada gunanya. Mereka ingin melarikan diri dengan Felicia, tetapi pada saat ini, cahaya muncul di samping mereka, itu adalah cahaya dari jimat yang digambarkan dengan Profound Ki. Setelahnya, satu demi satu makhluk seperti hantu itu melayang di depan Jensen yang kemudian ditunjuk oleh Jensen ke depan. Anehnya, bayangan itu tidak takut dengan granat pistol, namun setelah bertemu dengan jimat-jimat ini, tidak disangka itu benar-benar membuat jeritan seperti tikus, mulai terbakar dan mengeluarkan bau busuk. Kakak dokter, kamu. Kedua wanita itu tercengang. Sebenarnya, sebagai anggota tim operasi khusus, mereka juga tahu tentang energi Ki dan yang digunakan Jensen sebelumnya adalah energi Ki.
Namun, energi Qi yang bisa menggambar jimat, ini adalah pertama kali mereka melihatnya. Selesai, sekarang aman. Melihat semua bayangan sudah habis terbakar, Jensen menoleh ke arah Felicia dan yang lainnya kemudian mengangguk. Kak Felicia, aku akhirnya tahu mengapa kamu menyukai kakak dokter, ternyata dia sangat luar biasa. Kedua wanita itu tertegun sejenak, lalu menatap Jensen dengan kagum. Sebagai anggota tim operasi khusus, pria biasa jarang menarik perhatian mereka, tetapi mereka menghormati Jensen dari lubuk hati mereka. Jangan mengatasnamakan aku terus, kedua mulut kalianlah yang terlalu tidak bisa diandalkan. Wajah Felicia memerah, dia begitu malu melihat Jensen. Jensen berpura-pura tidak melihatnya, pandangannya tertuju ke dalam gua. Katak Hastika merah, terkenal di kalangan masyarakat memiliki darah emas, disebut seperti ini karena warnanya merah seperti ginseng dan merupakan obat bernilai tinggi, tetapi makhluk ini menyukai energi yang juga bersembunyi di dalam gua sepanjang tahun. Kondisi kehidupan di sini sangat cocok dengannya, mungkin saja di sini ada. Kalau begitu haruskah kita terus masuk lebih dalam? Tanya Felicia. Jensen mengangguk dan terus melangkah masuk lebih dalam dengan ketiga wanita itu. Kakak dokter, kamu sangat kuat, dan merupakan pahlawan di Huasia Utara, Elena istrimu seharusnya sangat cantik, kan? Leni, bukankah kamu berbicara omong kosong? Elena adalah Raja Prajurit Utara, juga tentara wanita, mana mungkin tidak cantik. Benar juga, dia adalah satu-satunya wanita yang layak untuk kakak dokter. Wanita biasa seperti kita hanya bisa melihat. Dalam perjalanan, kedua wanita anggota tim itu dipenuhi rasa penasaran terhadap Jensen. Pembicara itu tidak bermaksud apapun, namun ekspresi Felicia yang berada di samping menjadi sedih. Sebenarnya dia tidak tahu apakah dia menyukai Jensen atau tidak, tetapi dia memiliki kesan yang baik tentang Jensen. Di masa lalu, dia bisa berinisiatif karena statusnya, hanya saja sekarang sudah tidak mungkin lagi. Bagaimanapun, status dan pencapaian Jensen begitu cemerlang, jika dibandingkan dengan Jensen, Felicia jauh lebih redup. Melihat lagi seorang Elena, Raja Prajurit di wilayah militer Huasia Utara, dia cantik dan memiliki potensi, pada dasarnya Felicia tidak sebanding dengannya. Mungkin seperti yang dikatakan rekan satu timnya, satu-satunya yang cocok dengan Jensen adalah Elena. Kakak dokter, seseorang telah datang ke sini, lihat. Tiba-tiba, salah satu anggota tim wanita menunjuk ke sudut dinding batu dan melihat sebuah syal tergantung di batu yang menonjol. Itu adalah syal wanita. Hati-hati. Jensen meminta Felicia dan yang lainnya untuk menunggu di tempat. Dia berjalan mendekat sendiri, mengambil syal dan melihatnya dengan saksama. Ekspresinya berubah dengan cepat. Syal ini sedikit familiar. Benar, ini adalah syal milik Elena. Kakak dokter, ada apa? Felicia dan yang lainnya berjalan mendekat. Ini barang milik istriku. Jensen mencium syal itu, ada aroma parfum yang samar di atasnya, dia makin yakin. Ah, Kak Elena juga ada di sini? Felicia terkejut. Sebenarnya Elena meninggalkan wilayah militer Huasia Utara, banyak orang tahu tentang ini. Bagaimanapun selain cantik, Elena juga tidak sabar dan menyinggung banyak orang. Seharusnya ini dia, tetapi aroma pada syal ini sangat ringan, menunjukkan bahwa dia datang ke sini lebih dari 10 hari yang lalu. Jensen merasa sedikit lebih cemas di dalam hatinya, berharap segera mencarinya di lubang runtuhan dan menemukan Elena. Anehnya, bagaimana bisa Elena datang ke lubang runtuhan? Mungkinkah ada sesuatu yang membuatnya tertarik di sini? Tepat ketika dia memikirkannya, sebuah suara tiba-tiba datang dari depan. Mendengarkan suara itu, sepertinya seekor binatang kecil sedang melompat. Shoot! Jensen segera mengayunkan jarum perak, lalu berlari mendekatinya dan mengeluarkan senter. Terlihat katak hastika merah seukuran telapak tangan yang terpaku di dinding batu. Katak hastika merah adalah yang terbaik di antara berbagai jenis katak, karena kebanyakan katak hastika berwarna kuning keemasan, sedangkan warna darah hanya muncul dalam legenda. Jensen, katak hastika merahnya ketemu. Felicia juga berlari mendekat dengan sangat senang. Ada satu lagi di sana. Salah satu rekan satu tim wanita menyorotnya dengan senter dan melihat ada satu ekor yang bersembunyi di sudut. Jensen segera mengayunkan jarum perak dan kembali berhasil menghentikan katak hastika merah itu, dengan begitu sudah ada 2 ekor katak hastika merah, sehingga apa yang dia janjikan kepada kakek Fang juga selesai. Katak hastika merah sudah didapatkan, begini saja,
Kalian bertiga tunggu aku di luar lubang runtuhan saja, aku akan masuk dan melihat-lihat. Katak Hastika merah diserahkan ke Felicia, sedangkan Jensen masuk lebih dalam. Katak Hastika sudah didapatkan, tidak perlu masuk lebih dalam. Lagi pula, lubang runtuhan ini adalah area terlarang, jadi pasti ada bahaya, saran Felicia. Justru karena bahaya, aku ingin masuk lebih jauh, setidaknya untuk memastikan apakah Elena masih ada di sana atau tidak. Jensen dengan keras kepala menggelengkan kepalanya. Felicia dan yang lainnya diam-diam dikejutkan oleh kegilaan Jensen, akhirnya memilih untuk tidak banyak bicara. Jensen juga menunjukkan jalan bagi mereka. Sebelum masuk, dia sudah menandainya dengan teknik Xuan. Asalkan Felicia mengikuti instruksinya, pasti bisa keluar dari gua. Selain itu, Jensen juga menggambar jimat di tubuh Felicia untuk mencegah bayangan itu mendekat. Hubungan antara kakak dokter dan istrinya benar-benar membuat iri orang lain. Kalau ada pria yang bisa melakukan ini demi aku mati pun juga masih sepadan. Kau ini, berhentilah bermimpi. Felicia dan yang lainnya pergi mengikuti sepanjang gua, sambil berjalan sambil mengobrol. Jensen terus berjalan menyusuri gua, namun dia masih belum mencapai ujung setelah berjalan selama setengah jam. Lubang ini sangat besar, ditambah lagi yang mengejutkan Jensen adalah dia berjalan ke bawah dan dia tidak tahu apa yang ada di ujungnya. Namun, sepanjang jalan, Jensen tidak melihat apapun yang ditinggalkan oleh Elena lagi. Dia juga tidak tahu apakah sebenarnya Elena masuk jauh ke dalam gua atau tidak. Permukaan ini sedikit berbeda. Ada jejak buatan manusia di sekitarnya dan memiliki waktu yang tidak pasti. Itu berarti sudah lama ada orang di sini. Area gua itu mulai membesar, ada langkah-langkah buatan manusia, dan bebatuan di sekitarnya diukir dengan karakter yang tidak diketahui. Jensen tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang sejarah, jadi dia hanya bisa menebak bahwa kata-kata ini sepertinya berasal dari periode sebelum dinasti Qin. Tidak lama kemudian, sebuah dasar sungai yang kering muncul di depan. Sungai itu cukup besar, seharusnya ini sungai bawah tanah dari Lop Nur. Hanya saja karena sudah terlalu lama sekarang sudah mengering. Yang paling penting, di tengah sungai, Jensen melihat banyak peralatan batu pecah, beberapa dalam bentuk vas, beberapa dalam bentuk mangkuk, bahkan ada sebuah kuali batu besar. Melihat peradaban ini, bukan seperti era sebelum dinasti Qin. Meskipun Jensen tidak mengerti sejarah, dia tahu di era sebelum dinasti Qin, ukiran kuali batu relatif kasar. Tetapi kuali batu itu diukir dengan indah dengan hewan keberuntungan dan karakter yang tidak diketahui di permukaannya. Jensen melompat ke dasar sungai, berjalan di sepanjang dasar sungai, kemudian menemukan lebih banyak peralatan batu dan ada juga makam. Dia tiba-tiba teringat bahwa Felicia pernah mengatakan bahwa ada legenda makam di lubang runtuhan ini. Siapa? Tiba-tiba, Jensen menghela napas dan memperhatikan bayangan yang lewat dengan cepat di depannya. Tetapi ketika lampu senter menyala, ilusi itu menghilang. Namun, Jensen sangat yakin bahwa itu adalah bayangan manusia. Jangan-jangan itu Elena. Elena, ini aku. Jensen tidak memiliki banyak waktu untuk berpikir dan langsung menggunakan ilmu ringan badan untuk mengejarnya. Yang mengejutkannya adalah bayangan itu sangat cepat, menghilang dalam sekejap mata, seolah-olah tidak pernah muncul. Jika bukan karena seni bela dirinya yang kuat dan keterampilannya yang hebat, berada di pemakaman seperti itu, dia pasti sudah lari karena ketakutan. Pasti ada sesuatu di depan, karena sudah di sini, terus mencari saja. Jensen berdiri di tempat dan berpikir sejenak, terus berjalan di sepanjang dasar sungai, tidak tahu sudah berapa lama, bayangan berdiri yang muncul di depan mereka seperti iblis yang berdiri dalam kegelapan, tetapi ketika menyinarinya dengan senter, dapat disadari bahwa ini hanyalah patung hitam. Apa yang membuat Jensen merasa aneh adalah bahwa patung-patung ini telah ada selama bertahun-tahun, tetapi tidak ada debu di permukaannya, terlebih lagi mereka memantulkan kilau logam. Jensen mendekat ke salah satu patung dan mengetuknya, suaranya jernih dan tajam, seolah-olah terbuat dari logam, tetapi untuk sesaat Jensen juga tidak tahu logam apa ini. Mungkinkah itu meteorit? Jensen mulai memiliki pikiran aneh, lubang runtuhan ini jelas sudah ada sejak lama dan dapat mengganggu perangkat elektronik, menunjukkan bahwa ada kekuatan yang tidak diketahui di lubang runtuhan. Jika patung ini terbuat dari meteorit, tidak diketahui apakah akan ada radiasi.
Menggeleng-gelengkan kepalanya, Jensen menggunakan senter untuk menyinari dan kembali menyadari bahwa ada gerbang hitam di samping dasar sungai. Gerbang ini juga terbuat dari material yang sama dengan patung, terlihat cukup berat, dan juga ada tungku batu yang aneh di depan gerbang, seperti digunakan untuk persembahan. Melihat tidak ada bahaya, Jensen berjalan ke gerbang dan mendorong dengan sekuat tenaga. Pintunya sangat berat, setelah Jensen mengerahkan semua profound ki-nya ke pintu itu perlahan bergerak sedikit. Melihat ini, di hati Jensen muncul dengan rasa ingin tahu, memaksa menggunakan profound ki dan perlahan-lahan mendorong pintu hitam hingga terbuka. Hembusan angin kuno datang menerpa wajahnya, Jensen dengan gesit menghindarinya. Angin ini tampaknya telah disegel selama ribuan tahun. Jika terhirup masuk ke dalam tubuh, itu pasti akan berdampak buruk bagi tubuh. Jensen menunggu di luar pintu selama lebih dari 20 menit, lalu merobek lengan bajunya dan membakarnya, melemparkannya ke balik pintu. Terlihat robekan baju yang dibakar masih menyala, ini menunjukkan bahwa udara di balik pintu telah sudah berganti. Baru saat itulah Jensen memasuki pintu hitam, dia menyalakan senter untuk penerangan, menyadari bahwa tempat itu sebesar lapangan basket. Tanahnya penuh dengan kompor kuno, ada deretan rak kayu di sekeliling dengan buku-buku di atasnya. Ada sebuah alas yang berada di bagian paling depan, sepertinya digunakan seseorang untuk duduk. Tempat ini sangat aneh. Jensen mengerutkan kening, dilihat dari benda untuk persembahan di pintu batu ini usianya lebih tua dari makam, diperkirakan orang-orang di zaman kuno membuatnya menjadi sembahan. Namun, benda-benda di balik pintu seharusnya tidak muncul di periode sebelum dinasti Qin sama sekali. Lagi pula, di sini ada buku, sedangkan di masa sebelum dinasti Qin tidak ada keterampilan untuk membuat kertas. Sayangnya, karena sudah terlalu lama, buku-buku ini semuanya sudah membusuk. Jensen diam-diam menggelengkan kepalanya lagi, mengerahkan profound ki, menggerakkan tangan dan alhasil semua rak buku di sekitarnya berantakan, berubah menjadi debu, bahkan kompor kuno juga berserakan di tanah. Hal ini disebabkan oleh waktu yang terlalu lama. Namun, salah satu tungku setinggi setengah badan orang tidak berserakan, dilihat dari bahannya, seharusnya itu terbuat dari meteorit. Jensen berjalan untuk melihat lebih dekat, menyadari bahwa kompor itu dibuat dengan sangat halus, tetapi selain itu tidak ada lagi yang lain. Jika Jensen diminta untuk melakukannya, menggambar teknik Xuan bisa lebih baik. Ini seharusnya adalah tungku alkemia yang digunakan oleh para alkemis di zaman kuno. Jensen menebak sesuatu, mengangkat tutup tungku, dan benar-benar ada sisa obat di dalamnya. Setelah sekian lama, aroma obatnya masih tercium. Pil. Tiba-tiba, Jensen berseru, melihat pil tergeletak di bagian bawah tungku, warnanya merah tua dan memantulkan cahaya senter. Yang mengejutkan Jensen, setelah bertahun-tahun, pil obat ini masih belum membusuk. Dia menggunakan profound ki untuk mengeluarkan pil itu. Pada awalnya, Jensen sedikit berhati-hati, mengikis bagian kulitnya dengan jarum perak dan menciumnya dengan hati-hati. Kemudian wajahnya berubah drastis, dari kulit pil tersebut dia bisa mencium ramuan dari banyak obat-obatan tradisional yang langka. Ada ambergris, Polygonum multiflorum, terlebih lagi ada daun taisui. Karena Jensen pernah mendapatkan daun taisui, sehingga sangat jelas. Pil ini tidak beracun dan ini adalah tonik yang hebat, tapi mengapa orang dahulu memurnikan pil seperti ini? Mungkinkah pil ini memiliki manfaat? Wajah Jensen penuh dengan rasa terkejut, yang aneh adalah setelah mencium bau obat ini, orang tidak bisa menahan air liurnya. Seperti seseorang yang sudah lapar beberapa hari dan tiba-tiba melihat paha ayam yang lezat. Selain itu, Jensen hanya makan beberapa kalajengking selama ini, bahkan bertarung dengan Master Pedang Gesun, sehingga dia sudah lapar sejak sebelumnya. Pil obat ini sangat berbeda dari pil 9 revolusi milikku dan bahkan lebih berharga. Tapi pil ini telah melewati waktu yang terlalu lama. Kalau tidak mengambilnya sekarang, kalau menggunakannya dikhawatirkan akan terjadi sesuatu yang buruk. Lagi pula, alasan mengapa pil itu bisa bertahan sampai sekarang adalah karena tungku pil ini. Jensen ragu-ragu sejenak kemudian memasukkan pil itu ke dalam mulutnya. Pada dasarnya dia adalah seorang praktisi pengobatan tradisional dengan keterampilan medis yang tak tertandingi. Dia tahu persis apakah pil obat itu berbahaya atau tidak. Pil obat segera larut di perutnya seolah-olah berubah menjadi gas dan menyebabkan tubuh Jensen terasa hangat.
Dia menyadari bahwa luka yang belum pulih dari pertempuran sebelumnya sekarang dengan cepat menghilang. Organ dalam, anggota badan dan tulang semuanya seperti dibersihkan. Harus diketahui dia sudah bersih luar dalam, tetapi sekarang dia merasakan sekali lagi meningkatkan kebugaran tubuh. Sebuah kekuatan yang kuat jatuh di dalam tubuh, memperkuat Profound Ki. Hampir di waktu yang sama, Jensen merasa bahwa teknik kaisar manusia telah memasuki tingkat ketujuh. Sejumlah besar suara kuno masih melekat di pikiran Jensen, seakan sedang menceritakan sesuatu. Khususnya teknik Daoist, teknik Xuan kuno masuk ke dalam pikiran. Langit bumi tersembunyi, melarikan diri masuk. Ketika semua suara sudah menghilang, Jensen merasakan pikiran yang jernih. Dia melebarkan kedua matanya dan tanpa sadar berdiri. Menurut teknik Xuan dalam teknik Daoist, terlihat kedua kakinya mulai menghilang diikuti dengan tubuh, lengan dan kepalanya. Jurus menghilang? Jensen terkejut bukan main. Ketika teknik kaisar manusia di tingkat 5, dia mempelajari api yang. Ketika di tingkat 7, ternyata ada jurus menghilang. Selain itu, dia menemukan bahwa ki melihatnya juga meningkat, meskipun area pandangnya tidak meningkat, tetapi dia dapat melihat dengan lebih jelas. Duar. Jensen mencoba meninju tungkupil, suaranya terdengar tajam dan jelas, rasa sentuhannya masih ada. Ini berarti bahwa jurus menghilang hanyalah sebuah kamuflase dan keberadaan yang lainnya masih ada. Namun, ini sudah sangat bertentangan dengan langit. Lagi pula, setelah menyembunyikan diri, jangankan orang biasa, bahkan prajurit yang kuat pun tidak dapat mendeteksinya. Ini adalah kemampuan untuk melarikan diri dan membunuh. Konsumsi Profound Ki-nya sangat cepat. Jensen juga menyadari bahwa dalam keadaan menghilang Profound Ki terus-menerus digunakan. Menurut perkiraan kemajuan saat ini, itu akan habis paling lama dalam setengah jam. Artinya jurus menghilang ini hanya bisa bertahan selama setengah jam.